Maaf banget ini. Oke, mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yaitu manajemen kepemimpinan. Boleh di next? Di sini anggota dari kelompok 2 ada Artika Yuwana Putri, ada saya sendiri, Syifa Rahmawati, ada Silvania Afida, dan ada Yumna Aziza. Di next. Oke, outline dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada definisi konsep manajemen. Yang kedua ada perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga, fungsi manajemen dan kepemimpinan. Yang keempat, tugas pemimpin. Yang kelima, skills good leaders need. Dan yang terakhir, prinsip manajemen kepemimpinan. Next. Materi ini akan dibacakan oleh rekan saya, Artika Iwana Putri. Kepadanya kami persilakan. Di sini ada definisi konsep manajemen. Konsep manajemen adalah proses mengatur, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini juga mencakup perencanaan, pergerakan, dan koordinasi sumber daya manusia dan material. Yang kedua, ada perbedaan manajemen dan manajemen mengacu pada pelaksanaan tugas dalam tanggung jawab yang telah direncanakan sebelum dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sedangkan kepemimpinan berarti memimpin sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Singkatnya, kepemimpinan memiliki tujuan jangka panjang, sedangkan manajemen berfokus pada tujuan jangka pendek. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini ada fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa mendatang. Yang kedua, ada perorganisasian. Menurut Henry Fayol, perorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Adanya perorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Boleh di next. Yang ketiga ada pengarahan. Fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Adanya briefing sebelumnya juga meminimalkan resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat ada koordinasi. Koordinasi atau coordination atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai, sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai dengan impian bersama. Yang kelima ada pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Di sini masih ada fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab untuk tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, memandang ke depan. Seseorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalan proses pekerjaan ke arah yang akan dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan
dan penyimpanan yang merugikan. Yang ketiga ada pengawasan. Fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera diketemukan untuk dipecahkan sehingga kegiatan kembali berlangsung menuju rel yang ada dalam rencana. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan karena itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan, bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Yang kelima, memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja, dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpin. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Yumna Azizah. Di sini ada tugas pemimpin. Yang pertama, sebagai pemimpin, tentu saja sebagai penentu arah bagi yang dipimpinnya. Yang kedua, sebagai manajemen konflik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, menentukan visi dan tujuan. Kelima, pengorganisasian. Boleh di next. Skill good leaders need. Yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, keputusan yang tegas. Yang ketiga, manajemen waktu yang baik. Keempat, problem solving yang baik. Kelima, kreativitas, percaya diri, etika, dan integritas. Prinsip manajemen dan kepemimpinan. Prinsip suatu manajemen merupakan nilai-nilai dasar yang digunakan untuk memanajemen beragam aspek dalam organisasi. Sedangkan prinsip kepemimpinan merupakan berbagai asas atau acuan yang mendasar seperti apa seorang pemimpin harus bersikap dan bertindak agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan pengarah. Yang keenam, pemusatan. Yang ketujuh, stabilitas kondisi karyawan. Yang kedelapan, mengutamakan kepentingan organisasi. Yang kesembilan, hierarki dan ketertiban. Yang ke-10, keadilan dan kejujuran. Ke-11, pengajian karyawan. Ke-12, ketertiban. Ke-13, inisiatif. Ke-14, semangat kesatuan. Boleh di next. Kesimpulannya, konsep manajemen adalah proses mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dan manajemen merupakan komponen yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Sementara kepemimpinan menetapkan arah dan memotivasi individu untuk berjuang menuju tujuan bersama manajemen. Manajemen memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ashifa. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah ngejelasin. Sebelumnya boleh ke referensi dulu sebentar. Nah, jadi ini ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam pengerjaan PPT ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin mencari materi yang sama bisa juga menggunakan referensi yang sudah kami sediakan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.